Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Saya dari mahasiswa UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme Abraham Maslow. Apa itu teori humanistik menurut Abraham Maslow? Dalam hal ini manusia dianggap sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Abraham Maslow adalah salah seorang tokoh yang mengembangkan teori humanistik. Humanistik adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Dan di sini ada biografi singkat Abraham Harold Maslow. Beliau dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Harold Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Orang tuanya adalah imigran berkebangsaan Rusia Yahudi yang pindah ke Amerika Serikat. Ia terkenal dengan pandangannya yang melahirkan teori hierarki kebutuhan. Atas pandangan tersebut, ia dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Konsep pemikiran psikologi yang ia tawarkan berangkat dari seorang psikologi klasik yang ada guna memperluas pemahaman mengenai tingkah laku manusia untuk mencapai tingkatan manusia yang paling tinggi. Selanjutnya ada psikologi humanistik atau dalam sebutan memanusiakan manusia. Tidak hanya berfokus pada pengembangan potensi, melainkan juga memiliki minat yang eksklusif terhadap perkembangan tingkah laku manusia. Maslow berpandangan bahwa terdapat hierarki kebutuhan pada manusia. Ia membagi hierarki tersebut dalam 5 tingkatan dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis yang pertama. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, dan keempat ada kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpandangan bahwa bila individu mampu mengaktualisasikan diri dengan baik, maka ia bisa menerima dirinya sendiri dengan orang lain. Apa aja sih penjelasan dari 5 tingkatan dasar kebutuhan itu? Yang pertama ada kebutuhan fisiologis yang tadi saya sebutkan, ialah kebutuhan paling mendasar berupa kebutuhan sandang, pangan, papan. Kebutuhan fisiologis kerap disebut sebagai kebutuhan biologis, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti kebutuhan akan makan, nutrisi, oksigen, vitamin, air, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ialah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini berupa keinginan untuk mendapatkan keamanan guna terhindar dari ancaman yang membahayakan berupa yaitu keselamatan. Aman secara fisik, terhindar dari kriminalisasi, binatang buas, ataupun teror dan sebagainya, maupun yang psikis, tidak dibully, dimarahin, direndahkan, dan sebagainya. Kebutuhan ini memiliki bermacam sisi seperti keinginan untuk mendapatkan perlindungan, keinginan untuk bebas dari sesuatu yang hal mengancam, dan keinginan untuk menghadirkan lingkungan yang tentram dan damai. Dan yang ketiga ini ada kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis rasa aman terpenuhi. Dan di sini ada kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang.
Kebutuhan ini ditandai dengan adanya pengembangan pada kehidupan individu manusia. Selain adanya kebutuhan akan nutrisi dan perlindungan terhadap anak dan menyebabkan adanya perkembangan terhadap anak, ada pula faktor lain yang bersifat psikis seperti mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kenyamanan. Apalagi untuk anak-anak, keluarga dan pihak sekolah merupakan lingkungan terdekat bagi pemenuhan kebutuhan kasih sayang terhadap anak. Dan yang ketiga, ada kebutuhan untuk dihargai berupa penghargaan, dihormati, dan dipercaya orang lain. Setiap individu memiliki rasa ingin untuk mendapatkan tanggung jawab dan kepercayaan dari orang lain. Kebutuhan ini berada pada tingkatan keempat dari hierarki kebutuhan yang tadi Maslow sebutkan ada 5, dan ini yang keempat. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Apa sih kebutuhan aktualisasi itu? Kebutuhan aktualisasi diri itu? Kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan tingkat tertinggi yang akan dipenuhi setelah kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan diri, rasa aman, terus juga ada tadi rasa ingin dihargai. Dan kebutuhan tersebut untuk memenuhi kepribadian individu berupa pengoptilan potensi dan bakat serta keterampilan yang dikuasai agar menjadi manusia yang berperilaku baik. Apabila rasa nyaman serta penghargaan dipadukan menjadi sebuah motivasi, merupakan tanda apabila keperluan dalam mengaktualisasikan diri telah dipenuhi. Setiap individu berhak berkembang dan mengembangkan diri sepenuhnya atas kemampuan yang dia miliki. Aktualisasi diri terpenuhi bila individu mampu memenuhi kebutuhan pribadi, mengetahui potensi diri, serta mau berproses dalam pengembangan diri untuk senantiasa berprestasi. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori humanisme? Kelebihan teori humanisme yang pertama ada bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Kelebihan yang kedua, ada siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Dan ketiga, yaitu selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang keempat ada suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasannya. Yang kelima ada keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama, komunikasi bermasyarakat, saling gotong royong, bersosialisasi di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan di sini ada kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Dan yang kedua, ada peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Dan yang ketiga, dan kekurangan yang ketiga ini ada teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah, dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. Jadi teori ini tidak bisa diuji dengan mudah, jadi harus ada banyak macam-macam teorinya, konsep-konsepnya yang harus dipahami terlebih dahulu.
Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.